Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Renungan untuk kita saat ini tertulis dalam Daniel 4 ayat 34. Setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Saudara-saudaraku, mana lebih baik teman sendiri memuji kita sebagai orang baik di tempat umum atau orang yang belum kita kenal? Kesaksian teman tentang kita di muka umum bisa jadi karena kita temannya. Dengan prinsip sesama teman tidak boleh saling mempermalukan di tempat terhormat. Jadi kesungguhan atau objektivitasnya diragukan. Tetapi jika orang belum kita kenal mengatakan kita baik di muka umum, itu lebih baik karena belum ada kepentingannya dari kita sendiri. Raja Nebukadnezar, Raja Babel, menyaksikan di hadapan rakyatnya yang belum percaya kepada Allah. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Bukan hanya omongan, tetapi sekaligus dia memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan karena Daniel membisikkan sesuatu kepadanya, dan itu tidak mungkin diterima Nebukadnezar, andaikan pun itu ada. Tetapi sungguh karena pengenalannya sendirilah muncul kesaksian itu. Akan tetapi, kontribusi Daniel bersama temannya pasti ada. Sehingga raja itu tiba dalam pengakuan sedemikian teguhnya. Namun, kontribusi mereka bukan berupa bujukan atau dengan pemberian benda berharga kepada raja, melainkan kesetiaan mereka beriman yang membuat raja tertarik mencampuri iman mereka. Dari situlah Nebukadnezar mengenal Tuhan. Itulah kenyaringan dan kuasa iman dan perilaku baik yang bisa menarik hati orang lain untuk mengenal Tuhan. Jadi terkadang jauh lebih nyaring suara dari perilaku baik daripada mulut mengajak orang lain beriman kepada Tuhan. Bagaimana di zaman sekarang ini? Suara perilaku atau suara verbal yang kita pakai untuk memperkenalkan Tuhan kita ke dunia sekitar kita? Seringkali perkataan mulut lemah lembut, tetapi perangainya tidak lembut. Akibatnya, perilaku kita yang tidak dikehendaki orang lain, tetapi ikut Tuhan kita mereka tolak. Terkadang Tuhan kita dinista, karena perilaku kita yang tidak baik dirasakan atau dilihat mereka yang di sekitar kita. Melalui renungan inilah, kita diingatkan kembali agar mengubah perilaku, agar orang lain tertarik untuk mengenal perbuatan baik Tuhan yang berkuasa selamanya. Kita diajak untuk melakukan perbuatan kita dalam kehidupan kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, agar orang lain tertarik untuk mengikut Tuhan dan mengenal Tuhan lagi melalui tindakan kebaikan kita yang tulus, yang seperti dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang. Lakukanlah itu dalam kehidupanmu. Lakukanlah itu untuk semua orang di sekitarmu. Amin.